Dan sukacita, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Diaspora Sejahtera Surabaya, sebuah gereja yang ada dalam perjalanan untuk merayakan karya penebusan dan keberhargaan Kristus dengan menjadikan Injil sebagai pusat dari kehidupan setiap orang percaya. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri. Mari kita, sebelum kita membuka dalam doa, kita akan bersama-sama akan memperkatakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang ya. Sebuah firman ini kita dengar karena iman bertumbuh karena mendengar firman Allah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Amin. Segala pujian bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hati kami limpah dengan syukur untuk menikmati hadirat-Mu dan ibadah pada pagi hari. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga membawa anak-anak kekasih kami. Mari Bapak Ibu arahkan tangan Bapak Ibu ke anak-anak yang sebentar akan juga masuk dalam ibadah surah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati anak-anak hari ini. Hikmat dan pengetahuan datang dari surga atas guru-guru yang mengajar. Kebenaran firman-Mu mengajarkan anak-anak hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya, pagi ini membawa anak-anak kekasih kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan akan mempersiapkan anak-anak ini Tuhan untuk menjadi penerus generasi yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan guru-guru akan mengajar, bukan hikmat, supaya yang diajarkan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih Bapak. Pertolongan kami datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya ajaib. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum duduk berikan salam kiri kananmu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita dipertemukan Tuhan di ibadah raya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, Engkau yang mengasihi Yesus pada pagi hari ini, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, datang dengan hati mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku. Haleluya. Hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bersujud di kaki-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sujud dan berdoa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Yesus. Kesalahan kami dalam setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Suci kuduskan kami Yesus. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Naralama syanda baralamo. Kami datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu
Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi dari awal, jadikan ini doamu kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tertakut. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi dari awal, biar jemaat Tuhan boleh ke pujian-pujian ini. Ku buka mata,
Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal agenda-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Allah Sang Penyelamat. Allah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Allah yang mengerti dan peduli. Kita dalam masyarakat dalam masyarakat kaya ramu. Urama syangere nakadela. Haleluya. Kita dalam masyarakat kaya ramu. Allah kekuatan kami, Allah perisaiku, Allah gunung batuku, Kau Allah kota bentengku, tempat perlindunganku. Ya Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Pengharapan kami adalah sauh yang kuat. Yesus Kristus Tuhan, Kau sauh yang kuat bagi setiap kami Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal Kau Yesus. Lebih dalam lagi kami mau menyembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kami berundang bangkit berdiri. Urabashandaka ya ramataka. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia Yesus. Tinggikan Dia Tuhan. Raja di atas segala raja. Katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku sembah dan tinggikan Dia Yesus. Hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya Kau Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya Kau Yesus, layak diagungkan, ditinggikan. Ornabashandaka ya Rabo, langit tahtamu, bumi tumpuan kaki-Mu ya Tuhan. Kepadamu telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Ornabashandaya Ramade. Mari kau pribadi tempat pribadi sembah Tuhan. Jangan kau berdiam. Berkata-kata kepada Yesus. Kita dalam masyanda badalamu. Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Layak disembah. Sekalipun Tuhan, kalau saat ini kami boleh mengalami masalah persoalan Tuhan, biarlah pagi hari kami datang dengan etos Tuhan, dengan segala kekuatan kami, dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah Kau Tuhan senantiasa hari lepas hari dalam setiap kehidupan kami. Besar anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh kami tidak sanggup membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan, kami rindukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, yes Lord Jesus, melimpah kasih-Mu, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar. Bapak Ibu katakan dengan sungguh kepada Tuhan, besar anugerah-Mu. Nyatakan kepada Tuhan. Nyatakan kepada Yesus. Sekalipun kau saat ini ada di dalam masalah persoalan, berkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Dengan teduh kau berkata kepada Yesus. Dia sanggup menjamah, menolong. Boleh angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan.
Semakin hari semakin bertambah besar. Haleluya. Engkau yang mengasihi Tuhan sekali lagi berkata dengan sungguh besar. Amin. Berlipat kasih-Mu semakin, haleluya, semakin bertambah besar. Katakan dengan iman percaya kepada Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar. Haleluya. Boleh lagi sekali lagi dengan Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar. Anugerah-Mu. Anak percaya berkata, amin. Suara-suara panjang, suara-suara paling meriah buat Tuhan Yesus. Yeah. Besar anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami dipulihkan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua orang percaya berkata, amin. Berikan dong suara-suara paling panjang. Paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo. Dia Raja bagi setiap kita, amin. Jadikan Dia Raja bagi setiap kita. Ketika Dia jadi Raja bagi kita, apa yang tidak buat kita, haleluya. Haleluya. Woo. Haleluya. Come on. 1, 2, go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah hujan baginya. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanmu, emasmu dan keselamatanmu. Amin. Dia biru, Kau yang percaya, seluruh semesta. Amin. Akulah mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Rasullah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih tiada tara, berkata Tuhan Tuhan. Amin. Haleluya. Kau Tuhan dan Raja bagi setiap kami. Katakan dengan sungguh, bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, emasmu dan keselamatanku. Jadi angkat tangan berkata, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud
besar bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Yesus. Ya. Haleluya. Great our God. Kalian dengan iman. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersyukur senantiasa. Haleluya. Bersyukurlah. Sorak-sorak panjang buat Tuhan Yesus. Great is our God. Dialah yang besar bagi setiap kita, amin. Boleh dong sekali lagi sorak-sorak panjang. Paling meriah buat Tuhan Yesus. Sang pelukis cakrawala yang berdaulat atas setiap hidup kami. Pemilik kehidupan. Ya. Katakan bersama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan dengan iman. Kami rindukan kuasa. Amin. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Janganlah dan bertata buat. Amin. Saat hati bersatu menaikkan pujian, melimpahkan mujizat. Amin. Katakan dengan sungguh. Great is our God. Sekali lagi dengan awal kita pujikan. Dengan sungguh pujikan dengan Tuhan. Haleluya. One, two, go. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta. Ya. Katakan dengan sungguh. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata kuatkan. Amin. Saat hati bersatu menaikkan pujian, melimpahkan mujizat, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Dialah yang besar bagi setiap kita. Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Ya. Haleluya. Engkau sang pemilik kehidupan bagi kami Tuhan. Yes.
besar. Jesus. Pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu menyanyikan pujian. Amin. Katakan sekali lagi. Datanglah dan berkata. Datanglah dan berkata. Tuhan. Amin. Allah kita lagi besar, amin. Allah yang berdaulat atas hidup kita, amin. Boleh dong, sorak-sorak sekali lagi panjang buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Besar pengampunannya bagi setiap kita. Dia tidak melihat siapa kita. Dia tidak melihat sebesar apa dosa-dosa kita. Dia hanya melihat hati kita yang mau datang kepada Tuhan. Pengampunannya tidak akan bisa kita hitung. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari masing-masing mengucap syukur. Masing-masing mengucap syukur buat pengampunan Tuhan yang telah berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat segala pengampunan yang kau berikan bagi kami. Pengampunanmu Tuhan. Oh, haleluya. Kau rela mati bagi Tuhan. Kau rela berikan kayu salib bagi kami yang hina. Bagi kami yang hancur. Bagi kami yang berdosa Tuhan. Kau serahkan nyawamu bagi kami Tuhan. Pengampunanmu yang besar kau bagi kami. Sandakarana masyarakat. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan sungguh kepada Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Boleh sekali lagi, jemaat Tuhan katakan dengan sungguh kepada Yesus. Betapa Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus.
Sekali lagi dari awal katakan kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan dengan iman sungguh kepada Tuhan. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat tangan katakan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi dari awal jemaat Tuhan, pujikan pujian ini. Kami undang boleh bangkit berdiri, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
Kami menyadari bahwa tidak ada alasan untuk kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena segala kasih dan kesetiaan Tuhan ada di dalam hidup kami. Berlimpah di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang belum mendengar tentang pribadi-Mu, melalui hidup kami, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menghantarkan kami kembali ke rumah-Mu, untuk kami boleh menikmati firman-Mu, untuk kami boleh menikmati pribadi-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang terus berkarya, bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Menumbuhkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Mari Bapa bawa kami untuk selalu haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan. Pada saat kami datang dengan kerinduan yang dalam untuk mengenal pribadi-Mu dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berfirmanlah pada pagi hari ini buat setiap kami. Urapi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Biar Tuhan sendiri yang memakai setiap mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dan isi hati Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Bagaimana kabarnya saudara pagi hari ini? Tentunya saudara bersuka cita, amin. Karena kita diberi kesempatan, diberikan nafas kehidupan sampai dengan detik ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Dan mari kita datang bukan dengan satu kebiasaan tapi dengan satu kerinduan yang dalam untuk selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bulan Juli ini adalah bulan generasi, ya, lintas generasi. Jadi saudara tentunya mendengar sepanjang bulan Juli ini khotbah-khotbah yang disampaikan berhubungan dengan generasi saudara. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan sudah menetapkan, mendesain konsep bagaimana setiap lintas generasi untuk bertumbuh di dalam keluarga yang mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan mencintai Tuhan. Kalau kita melihat dalam Keluaran 3 ayat 6 dan Matius 22 ayat 32, ada persamaan yang diulang di situ tentang lintas generasi di dalam mengenal Tuhan. Saya akan membacakan buat saudara, Keluaran 3 ayat 6a, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Matius 22 ayat 32 berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, ini desain bagaimana setiap generasi, setiap keluarga untuk selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan sebagai orang tua kita perlu untuk bersama-sama bertumbuh di dalam mengenal Allah kita. Itulah gereja. Gereja terdiri dari keluarga-keluarga lintas generasi yang bersama-sama beribadah untuk mengalami pribadi Tuhan, untuk mengalami firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah mari kita membuka di dalam tema yang gereja telah tetapkan buat kita sebagai jemaat diaspora sejahtera. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16, ini tema yang diberikan gereja dengan judul Bertumbuh Lintas Generasi dalam Kristus.
Ya, kita akan membacanya dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, sekali lagi tema pagi hari ini berjudul bertumbuh lintas generasi dalam Kristus. Saya percaya penulisan daripada Rasul Paulus yaitu supaya setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan tetapi juga untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Menjadi dewasa di dalam rancangannya Tuhan. Menjadi dewasa di dalam tujuannya Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya perlu mengerti kita bergereja bukan hanya sekedar melakukan aktivitas ibadah. Tetapi kita ke gereja ada desain Tuhan yang lebih dalam, yang lebih jauh. Supaya saudara bertumbuh menjadi dewasa di dalam rancangannya Tuhan. Nah, mari kita sama-sama belajar dari poin-poin yang kita melihat dari sini saudara, dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Kristus memberikan karunia untuk membangun tubuhnya, membangun gerejanya. Itu sebabnya Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan karunia itu. Nah, ada rasul itu diutus untuk meletakkan dasar iman yang benar dan memperluas kerajaan Allah. Jadi setiap karunia diberikan Tuhan ada tujuannya, ada desain, ada rancangan. Ada gembala, ada nabi yang menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat untuk meneguhkan dan menuntun gereja. Ada pengajar, ada penginjil. Kristus yang telah naik ke surga tetap bekerja melalui karunia-karunia itu untuk membangun dan mempersiapkan umat Tuhan. Jadi gereja yang sehat seharusnya gereja yang berfungsi di dalam setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan. Kita nggak bisa one man show saudara. Betul ya? Kita nggak bisa bekerja sendiri. Itu sebabnya Tuhan telah mendesain dengan luar biasa bagaimana supaya tubuhnya ini bertumbuh, berfungsi. Bisa menyatakan kerajaan Allah. Maka dia memberikan karunia-karunia di dalam setiap gerejanya. Tentunya di dalam gereja seperti di awal saya katakan ada lintas generasi. Ada anak-anak muda, ada anak-anak dewasa, ada lanjut usia. Semuanya harus dikaitkan atau linking generation. Ya, kita tidak bisa mengesampingkan pelayanan sekolah minggu itu merupakan pelayanan yang hanya pelengkap di dalam gereja. Tidak bisa seperti itu. Karena kalau kita mengerti konsep daripada Tuhan membangun gereja, justru dimulai dari anak-anak. Karena 10-15 tahun mendatang, anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin masih batita, itu sudah tidak menjadi anak-anak lagi. Betul saudara? Dia akan menjadi orang dewasa. Nah, kalau waktu mereka kecil kita tidak tanamkan tentang nilai dan prinsip kebenaran, maka anak-anak kita pasti akan dimuridkan oleh
dunia ini. Itu sebabnya gereja harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan secara holistik, secara menyeluruh. Mulai dari pelayanan anak sampai remaja, dewasa muda, dan lansia. Itu harus ada. Kita tidak boleh hanya berfokus kepada orang-orang dewasa, tapi bagaimana kita mau memfungsikan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk itu bisa menjawab kebutuhan dari semua lintas generasi. Poin penting di sini adalah semua pelayanan berasal dari Kristus. Setiap karunia memiliki fungsi yang berbeda tetapi tujuan yang sama. Gereja yang bertumbuh ketika setiap karunia berfungsi. Amin, saudara. Ada orang-orang yang Tuhan berikan dengan karunia rasul. Ada orang-orang yang Tuhan berikan dengan karunia pengajar, penginjil. Semua harusnya ada di dalam gereja. Tapi sekarang ini mungkin kita melihat ketidakadanya karunia-karunia yang diselenggarakan, yang dimunculkan di dalam gereja. Hanya berfokus kepada pengembalaan. Tapi sebenarnya konsep di dalam Alkitab sudah jelas. Bahwa Tuhan memperlengkapi supaya gerejanya berdampak kuat, berdampak hebat buat dunia ini ketika kita melihat bahwa fungsi karunia itu berjalan dengan baik di dalam gereja Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua yang kita belajar tujuan karunia. Ya, jadi sekali lagi Tuhan memberikan karunia tadi nabi, pengajar, penginjil, gembala, ada tujuannya. Ya, bukan berarti meninggikan setiap jabatan itu, enggak. Semuanya memiliki peran dan fungsi yang sama supaya kerajaan Allah itu bisa berfungsi dengan baik dan berdampak sungguh hebat buat dunia dan tubuh Kristus yang lain. Tujuan karunia yaitu memperlengkapi orang percaya. Itu sebabnya dalam ayat yang 12 dikatakan di situ untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang digembalakan. Tujuan utamanya adalah memperlengkapi setiap orang percaya untuk terlibat dalam melayani. Tidak ada jemaat yang nganggur, saudara. Amin. Makanya Tuhan itu memberikan paling tidak satu karunia kepada setiap orang percaya. Dan saudara jangan hanya merasa, oh saya jemaat biasa. Saya tidak punya sesuatu yang bisa untuk saya bagikan. Saudara percayalah, Tuhan paling tidak memberikan saudara karunia. Amin. Kalau Tuhan hanya memberikan beberapa karunia dengan orang-orang khusus, berarti dia Tuhan yang tidak adil dan dia Tuhan yang tidak tahu bagaimana konsep untuk mengembangkan tubuhnya, yaitu gerejanya. Tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Siapapun kita dengan berbagai latar belakang yang mungkin kita tidak dipandang orang, tapi Tuhan melihat saudara tanpa memandang latar belakang saudara. Tanpa memandang kelemahan dan kekurangan saudara. Justru di dalam Kristus kekurangan dan kelemahan kita memiliki kuasa yang hebat. Supaya kita menyatakan pribadi Allah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Aminnya lagi pergi kayaknya. Lagi ke toilet sebentar. Ada amin? Jawabnya dengan yakin dong. Nah itu dia. Saudara percaya bahwa Tuhan memberikan karunia buat saudara? Berfungsilah di dalam tubuh Kristus. Berfungsilah di dalam DSCM Surabaya. Tidak ada lagi kata pengangguran di tempat ini. Amin. Semua harus terlibat bergairah untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui karunia yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tujuan utamanya juga adalah melakukan pekerjaan dan tanggung jawab dalam pelayanan. Apapun yang diberikan tanggung jawab untuk kita lakukan,
Tuhan perhitungkan dengan baik. Tidak ada pelayanan yang lebih hebat, lebih besar atau dibanding-bandingkan. Pelayanan multimedia, pelayanan tim worship di tempat ini, pelayanan yang mungkin ya hanya sederhana. Mungkin manusia melihat itu pelayanan yang biasa, tapi Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Amin saudara. Kolose 3:23 mengatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan apa yang kita lakukan sebagai tanggung jawab yang Tuhan berikan, sekali lagi itu diperhitungkan Tuhan. Dan kita harus melihat ke dalam diri kita, apa yang Tuhan mau untuk kita berfungsi di dunia ini, di gereja Tuhan, di dalam pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saudara akan melihat bahwa suatu pertumbuhan itu ada kaitannya dengan bagaimana kita berkembang di dalam apa yang Tuhan beri tanggung jawab dalam kehidupan kita. Tidak ada sekali lagi yang namanya pengangguran di gereja. Kalau gereja banyak penganggurannya, itu sebabnya gereja nggak bisa berdampak secara luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Amin saudara. Kita harus menjadi gereja yang berdampak karena Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita. Selanjutnya tujuan utama adalah membangun tubuh Kristus untuk dapat bersinergi, berelaborasi dan berkolaborasi dengan tubuh Kristus lainnya. Dengan sesama saudara seiman supaya dunia ini bisa dimenangkan. Gereja harus menjadi jawaban atas dunia. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang eksklusif. Hanya beribadah kepada Tuhan tapi kita tidak pernah untuk mengembangkan, memfungsikan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan panggilan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan buat dunia di tempat di mana kita sekarang berada saudara. Poin penting dari poin yang kedua adalah pelayanan bukan hanya tugas pendeta atau pemimpin rohani. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Gereja yang sehat bukanlah gereja yang memiliki beberapa orang yang hebat. Tetapi gereja yang memiliki semua anggotanya diperlengkapi. Semua anggotanya terlibat di dalam melayani, bertumbuh di dalam kebenaran, hidup di dalam panggilan, menggunakan setiap karunia Tuhan, mempercayakan untuk saling membangun di dalam kasih dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Itu yang harus kita ketahui dan renungkan baik-baik saudara. Kalau kita nggak mengerti tentang bagaimana kita bergereja, maka jangan-jangan kita di bawah hanya sekedar menjadi seperti orang-orang Farisi yang tahu firman tetapi tidak menghidupi firman. Yang tahu firman tapi tidak pernah firman itu mengubahkan saudara, menajamkan dan mendewasakan saudara. Tetapi percayalah bahwa DSCM Surabaya adalah jemaat-jemaat yang berfungsi, yang akan mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Amin. Amin saudara. Ya. Coba bilang kiri kanannya, sudah tidak ada lagi pengangguran di jemaat ini. Haleluya. Ya. Gereja bukanlah tempat pengangguran rohani. Gereja adalah tempat di mana Tuhan memakai setiap saudara untuk berfungsi, menjadi terang dan menjadi garam. Itu sebabnya Tuhan memberikan karunia dan ada tujuan di dalam karunia yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Yang ketiga saudara, sasaran akhir di mana kita bergereja, di mana di gereja ada banyak generasi yang mungkin berbeda tetapi semuanya memiliki sasaran akhir yaitu kedewasaan dan kesatuan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dalam ayat 13. Nah ciri orang yang dewasa rohani adalah
Mereka mau untuk hidup bersatu dalam iman yang teguh. Kita satu dalam kebenaran firman, satu hati saling membangun di dalam kasih saudara. Nah mirisnya ada banyak gereja terlalu eksklusif cuma gara-gara perbedaan denominasi. Saya tuh kadang-kadang suka pengen bertanya gitu, apakah nanti pada saat kita masuk surga dan ada di dalam kerajaan surga, itu ada sekat-sekat denominasi. Oh dari Pantekosta sebelah kanan, karismatik sebelah kiri, reform paling belakang. Enggak seperti itu kan, betul ya? Harusnya kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan pengorbanan dan penebusan buat setiap orang percaya adalah Tuhan yang sama. Nah kenapa ada denominasi? Itu kan semua lahir dari pemikiran manusia yang melihat kebenaran firman Tuhan dan menerjemahkannya, menafsirkannya. Tetapi nanti di surga udah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Kita satu di dalam kerajaan Allah. Amin. Itu sebabnya pertumbuhan itu harus dilihat bagaimana saudara bisa bersatu satu dengan yang lain. Dan gereja adalah tempat untuk bagaimana saudara dipersatukan. Ya, walaupun terjadi gesekan, walaupun terjadi benturan, itu wajar saudara. Karena saudara lahir bukan dari orang tua yang sama. Apakah di gereja ini semua bapak ibunya sama? Kasihan ibunya melahirkan begitu banyak manusia di tempat ini. Enggak kan? Kita lahir dari keberagaman dan perbedaan. Pendidikan berbeda. Bagaimana orang tua kita membesarkan kita berbeda. Suku kita berbeda. Ya, ada banyak perbedaan. Kalau kita tidak bisa disatukan di dalam kebenaran, di dalam tubuh Kristus, maka kita jangan-jangan bukan menjadi anggota di dalam keluarga Allah. Ya. Harusnya gereja menyingkirkan sekat-sekat perbedaan itu. Kalau saya melihat perbedaan, maka saya katakan perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Di mana saudara bisa saling belajar, saling diperlengkapi, saling dikuatkan satu dengan yang lain. Karena Tuhan telah menetapkan saudara di dalam kerajaannya sebagai tubuh Kristus untuk bersatu di dalam iman yang teguh. Ciri kedewasaan rohani juga mengenal Kristus secara pribadi. Memiliki hubungan yang intim dengan Kristus membentuk karakter di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kalau kita hanya puas mengenal Tuhan hanya di dalam ibadah minggu, di dalam pertemuan MK, maka saya yakin dan percaya kehidupan rohani kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ya. Tapi kita harus setiap hari membangun kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana saudara setiap hari mau untuk berjumpa dengan pencipta saudara. Mau untuk berelasi, berinteraksi dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Apakah firman Tuhan menjadi makanan atas setiap kehidupan roh saudara yang mengubahkan, yang menumbuhkan, yang menguatkan di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau kita tidak berjalan di dalam pengenalan pribadi kita kepada Tuhan, maka itulah yang menjadi penghambat bagaimana kita bisa bertumbuh dan berfungsi di dalam kedewasaan dalam gereja Tuhan atau dalam tubuh Kristus. Sekali lagi, mari kita melihat kehidupan kita saat-saat ini. Walaupun kita bergereja dan melayani, tapi apakah benar-benar hubungan dengan Tuhan? Mengenal pribadi Tuhan itu suatu kebutuhan yang prioritas dalam kehidupan kita atau hanya sebatas formalitas? Mau pelayanan baru berdoa, baru baca firman Tuhan, baru mempersiapkan firman Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Makanya buat saya, kalau saya disuruh melayani, saya harus siap. Kalau saya disuruh khotbah anytime tiba-tiba,
Nah, kalau di diaspora ini saya bagian yang bagian yang tiba-tiba gitu ya. Persiapan saya bukan pada saat mau pelayanan. Persiapan saya adalah setiap hari ketika saya punya saat teduh. Saya selalu baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan bicara firman Tuhan hari ini buat kehidupan saya. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan tegur. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Nah itu namanya kita berjalan di dalam pengenalan akan Allah. Makanya saya katakan saya lebih senang kehilangan pelayanan daripada kehilangan pribadi Tuhan. Ya. Nah, tapi masalahnya ada banyak orang mengejar pelayanan. Sakit hati kalau pelayanannya diberhentikan gitu loh. Karena kalau saudara mau tahu pelayanan kalau kita enggak mendasari dari pengenalan akan Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan itu bisa menjadi ilah-ilah dalam kehidupan kita. Banyak kali orang gak sadar bahwa pelayanan ternyata jadi penyembahan berhala. Apa saja yang menggantikan posisi Tuhan dalam hati dan hidup kita, itu adalah penyembahan berhala. Termaksud pelayanan kita. Makanya ribuan kali saya ngomong, pelayanan itu harus lahir dari pengenalan akan Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan itu akan mengalami perubahan dalam hidup. Masalahnya saya sering ketemu gitu loh. Ini penting dalam bagian poin yang nomor 2. Kenapa perlu mengenal pribadi Kristus di dalam tubuh Kristus, di dalam lintas generasi. Karena saat-saat ini ya altar itu dicemarkan oleh api asing. Melayani hanya sekedar punya skill, punya talenta, tapi tidak memiliki kehidupan berelasi dengan Tuhan. Habis pelayanan kita bisa lihat nongkrong di satu warung mulai keluar kereta api ya kan. Uap, asap. Ya. Apakah ini yang namanya pelayanan? Apakah ini yang namanya mengenal Tuhan? Saudara hanya perform di depan manusia tapi kita enggak pernah membawa perkenanan kepada Tuhan. Enggak ada beda dengan orang dunia. Enggak ada beda dengan musisi dan artis dunia. Talenta Tuhan berikan supaya saudara menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, kita perlu mengenal Tuhan. Inilah yang membuat kita dewasa di dalam tubuh Kristus dan memiliki kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kalau semua kita berjalan di dalam pengenalan akan Allah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena semua berpusat kepada firman Tuhan, berpusat kepada apa yang Tuhan katakan. Dan itu kunci kemenangan daripada setiap perbedaan, daripada setiap benturan-benturan yang ada. Tapi kalau Tuhan tidak lagi menjadi kurios, penguasa tunggal dalam kehidupan kita, karena kita tidak berjalan di dalam mengenal pribadinya Kristus, maka enggak heran ada banyak orang sakit hati di gereja. Dan ketika mengalami pembentukan, gesekan keluar, cari pelayanan yang baru. Ya, cari gereja yang baru. Karena ke gereja hanya untuk memuaskan perasaan, bukan untuk mencari pribadinya Tuhan. Ini gak bisa dewasa. Ciri kedewasaan rohani juga adalah bertumbuh menuju kepenuhan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini goal semua orang percaya. Katakan amin. Ke gereja ikut Tuhan bukan untuk sukses, bukan untuk diberkati. Diberkati, sukses itu adalah bagian daripada bonus kita mengenal Tuhan. Masalahnya ada banyak orang ke gereja seperti sebuah relasi yang bertransaksi sama Tuhan. Saya ke gereja, saya beribadah, saya melayani supaya saya diberkati. Sangat miskin sekali di dalam kedewasaan kita dalam mengenal Tuhan, saudara. Coba bisakah kita datang kepada Tuhan tanpa harus bertransaksi dengan Tuhan? Toh walaupun saudara rajin beribadah, rajin baca firman, bahkan rajin melayani, itu enggak mengurangi atau menambahkan kasih Tuhan dalam hidup saudara.
Saudara dalam keadaan berdosa, saudara dalam keadaan tidak melayani, saudara dalam keadaan menyakiti Tuhan, Tuhan kasihnya tetap besar buat setiap kehidupan saudara. Ya. Jadi kalau kita semakin baca firman Tuhan, semakin menyembah Tuhan, semakin beribadah, melayani Tuhan, itu bukan supaya Tuhan makin mengasihi kita, tapi itu menunjukkan saudara semakin mengasihi Tuhan. Dan ini maksud daripada kenapa kita beribadah kepada Tuhan, supaya gereja menjadi sebuah wadah yang mendewasakan kita supaya kita bertumbuh menuju kedewasaan dan kepenuhan Kristus. Ketika setiap bagian tubuh Kristus bertumbuh dan bekerja bersama, kita menjadi gereja yang dewasa, kuat, memuliakan Kristus. Ingat Roma 11 ayat 36 mengatakan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Ya. Dan saya percaya pemimpin yang mendewasakan umatnya tidak akan pernah mau dikultuskan oleh jemaatnya. Sudah tahu ada banyak sekarang gereja, khususnya mega church, gereja-gereja besar. Itu senang sekali gembalanya dikultuskan. Ya. Jadi semuanya serba gembalanya. No. Gembala harus kalah pamor dengan Kristus, dengan pribadi Yesus. Dan sebagai seorang pemimpin kita harus mengajar jemaat orang percaya untuk meninggikan dan memuliakan Yesus di atas segalanya. Karena pemimpin diberikan karunia itu asalnya dari Tuhan. Pemimpin diberikan kemampuan asalnya dari Tuhan. Pemimpin diberikan kapasitas yang besar, asalnya, sumbernya, dasarnya itu dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu sebagai jemaat, sebagai orang percaya yang digembalakan, harus bertumbuh menuju kepenuhan Kristus. Kalau enggak, ketika kita dibentuk pemimpin, kita mulai cari gereja lain. Kita mulai cari suasana lain. Ya, jadi ibadah saudara, hubungan saudara dengan Tuhan ditentukan dari suasana dan perasaan serta keinginan saudara. Bukan ditentukan dari kedewasaan akan firman Tuhan yang membentuk saudara. Nah, ini gak boleh terjadi saudara. Tapi kabar baiknya, saya percaya jemaat diaspora adalah jemaat-jemaat yang mau bertumbuh menuju kepada kepenuhan Kristus. Amin. Apapun yang sedang kita alami, pergumulan tantangan baik dalam keluarga, di dalam gereja, mungkin saudara diizinkan Tuhan mengalami suatu gesekan sesama orang percaya di tempat ini. Kalau kita mau mencari pribadi Tuhan, kalau kita mau berdiri di atas kebenaran, kalau kita mau hidup mengalami kepenuhan akan Kristus, saudara akan melihatnya ini bagian daripada pendewasaan dalam iman Kristen saya. Lihatnya harus pakai kacamata firman Tuhan. Amin saudara. Nah kita harus mengalami sekali lagi kedewasaan dan kesatuan. Itu adalah tujuan Tuhan. Supaya saudara menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang mempelai, tentang pernikahan, tidak mungkin seorang pria mau menikah dengan seorang wanita yang masih anak-anak. Kecuali saya puji. Ya, kecuali pedofil. Namanya orang menikah, dia mau menikah dengan orang yang dewasa. Gereja Tuhan adalah umat Tuhan yang dikatakan mempelai wanita. Dan kita perlu menjadi dewasa di dalam Kristus sebagai mempelai wanitanya Allah. Bagaimana menuju kedewasaan, saudara harus mengalami kepenuhan Kristus. Bagaimana mengalami kepenuhan Kristus, saudara harus berelasi, membangun hubungan pribadi dengan Allah. Mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena ada perbedaan
Kalau kita hanya tahu firman Tuhan, tapi tanpa menghidupi firman Tuhan, itu enggak mengubahkan apapun. Contohnya orang Farisi, mereka lebih tahu firman Tuhan, lebih banyak tahu firman Tuhan daripada saudara, betul apa enggak? Tapi kenapa mereka tidak bisa diubahkan? Karena mereka tidak menghidupi, mengalami pribadi Yesus dalam kehidupan mereka. Ingat, kalau saudara mau mengalami kepenuhan Kristus, menuju kepada kepenuhan Kristus, belajarlah untuk mencintai, mengejar pribadi Kristus setiap hari, bukan hanya setiap minggu, bukan hanya pada saat mau melayani. Itu yang akan membawa saudara kepada kehidupan yang berbeda. Poin yang keempat, bahaya di dalam ketidakdewasaan rohani. Itu sebabnya dalam bagian ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Tanda-tanda ketidakdewasaan itu mudah diombang-ambingkan. Nanti begitu ada pengajaran-pengajaran yang baru, karena saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak ada filternya. Mungkin saudara mengikuti karena kepopuleran dari seorang pembicara itu. Mungkin saudara mengikuti pengajarannya karena fenomenalnya. Karena ada banyak orang mendengar pengajarannya. Tapi percayalah ketika kita bertumbuh di dalam berelasi dengan Tuhan, di dalam berelasi dengan pribadi Tuhan, saudara tahu itu kebenaran atau pembenaran. Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa memastikan apakah itu kebenaran atau hanya kebenaran yang ditafsirkan secara brutal. Ya. Akhir-akhir ini saudara akan disodori dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang casing luarnya itu nampaknya baik, tetapi baik itu belum tentu benar. Kadang-kadang menarik karena kita lihat, wow, begitu fenomenalnya hamba Tuhan ini. Bahkan beberapa orang mengkultuskan beberapa hamba Tuhan. Ya, ada orang yang senang dengan mengejar mukjizat. Dan hamba Tuhannya kalau bicara mukjizat terus, seolah-olah enggak ada kerjaan lain kah selain mukjizat. Ada gak yang kayak gitu sudah? Dan orang senang dengan mukjizat, tapi mukjizat itu enggak pernah mendewasakan. Pemuritan lah yang mendewasakan. Pengenalan akan Tuhan lah yang mendewasakan. Ya, mukjizat bukan berarti tidak baik, saudara. Itu dari Tuhan baik. Tapi pusatnya, prioritas kita menjadi orang Kristen yang mau bertumbuh dalam kepenuhan Allah bukan mengejar mukjizat, tapi mengejar pribadi Allah. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Ya, ini tanda-tandanya. Nanti saudara ikut seminar ini, ikut pengajaran ini, itu pun hanya sekedar untuk tahu banyak supaya kalau berdiskusi nggak malu-maluin, kan banyak orang kayak gitu kan, betul nggak? Atau cuma untuk diposting di Instagram, seolah-olah kita, wih lagi ikut acara rohani. Ya, sekarang nih banyak orang bermain di dalam sosial media. Pelayanan dikit-dikit sosial media, maksudnya apa? Supaya dikenal, supaya populer. Ya, ya memang ada beberapa orang yang berfungsi betul-betul untuk membawa terang, menjadi garam melalui sosial media. Tapi nggak sedikit juga orang cari follower di situ. Sekalian nunjukin, nih gue lagi pelayanan. Ya, ingat, kekristenan saudara bukanlah kekristenan yang diakui dan mencari validasi dari sosial media. Kekristenan saudara dilihat oleh Tuhan, apakah saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kalau saudara mengenal Tuhan, tentunya saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak jelas, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mudah terpengaruh dengan ajaran palsu. Ada begitu banyak orang yang saya temui, wah dia ngotot ini yang paling benar. Pakai ayat saudara. Ya,
Karena saksi Yehova juga pakai ayat. Betul gak? Ada banyak saudara di tempat ini yang pernah didatangi saksi Yehova. Nah, mereka brainstorming saudara. Pakai firman. Di zaman Yesus juga orang Farisi Saduki juga pakai firman. Tetapi hanya kebenaran di dalam Tuhan yang menjadi pemenang. Amin, yang membuat kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran palsu. Tidak memiliki dasar firman yang kuat. Nah ini orang-orang yang hanya mengandalkan pengetahuan manusia. Bahkan saya mau katakan ada begitu banyak gereja yang senang mengundang pengkhotbah seperti motivator. Wah orang disemangati, baik saudara. Tapi kalau nggak ada landasan firmannya, itu nggak akan pernah membawa iman kita menjadi memiliki iman yang teguh. Ya, saudara lihat di sosial media ada begitu banyak motivator dengan luar biasa merangkai kata-kata, membawa emosi saudara bergairah. Tapi sekali lagi, even saudara dimotivasi, disemangati, kalau landasannya tidak ada firmannya, itu hanya membawa saudara euforia. Itu hanya membawa saudara bersemangat pada saat itu. Tapi ketika kena pergumulan, ketika kena tekanan, saudara nggak akan pernah menjadi manusia-manusia yang kuat. Tapi itu sebabnya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apakah dalam hidup kita firman Tuhan itu mendasari di dalam segala aspek kehidupan kita. Poin ini menunjukkan bahwa dunia menawarkan banyak suara yang merusak dan menyesatkan. Itu sebabnya orang percaya harus berakar dan berpegang penuh pada firman Tuhan. Kalau saudara nggak memiliki firman Tuhan, maka gampang sekali saudara mendengarkan suara-suara dari dunia ini. Gampang sekali saudara kecewa, gampang sekali saudara lari dari panggilan Tuhan. Tidak sedikit loh orang yang sudah melayani, mengalami kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mereka meninggalkan Tuhan. Karena alasan kecewa, karena alasan sepertinya Tuhan meninggalkan mereka, karena alasan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan tidak dijawab. Alasannya sangat sederhana, karena tidak memiliki dasar firman Tuhan yang kuat. Tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan mau di dalam gerejanya kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu goal kita. Gereja harus menjadi fasilitas, sarana untuk kita mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, bertumbuh dalam kasih dan menjalankan fungsi. Ya. Tetapi dengan teguh ayat 15-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Prinsip pertumbuhan ini prinsip yang tidak boleh mengesampingkan kasih di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan gereja. Karena Allah yang kita sembah adalah kasih saudara. Dan orang Kristen harus dilihat apakah ada kasih Tuhan di dalamnya. Ya. Kebenaran tanpa kasih itu menjadi keras. Banyak orang, banyak pemimpin-pemimpin rohani hanya menyatakan kebenaran tetapi tidak memiliki kasih. Saya melayani banyak anak-anak dan itu lintas generasi. Ada staf-staf juga di bawah saya. Saya harus benar-benar memastikan bahwa ketika saya mendidik dengan keras, mendisiplin dengan keras, tetapi juga ada kasih yang berjalan bersamaan. Saudara tahu tidak sedikit orang yang melayani dalam suatu gereja, bahkan sudah melayani bertahun-tahun dan harus keluar dari gereja. Saudara tahu banyak alasannya kenapa? Sakit hati. Sama siapa? Sama siapa kira-kira? Bukan sesama jemaat,
tapi sama pemimpin, sama gembala. Banyak saya ketemu gitu. Ya, perkataannya keras, tapi nggak pernah dibarengi dengan kasih. Kayak militer, ya. Banyak pemimpin-pemimpin seolah-olah dia sedang membawahi suatu pasukan di dalam medan perang gitu. Jadi benar-benar otoriter banget. Kalau saudara melihat bagaimana Yesus menumbuhkan, mendewasakan murid-muridnya. Kadang dia ngomong keras dengan Petrus, tapi dia juga berjalan di dalam keseimbangan untuk mengasihi murid-muridnya. Betul saudara? Ya. Kasih dan menyatakan kebenaran itu harus berjalan berdampingan. Tapi juga kalau kasih tanpa kebenaran jadi kompromi juga. Ya. Jadi kompromi. Saya kasih contoh gini. Seringkali kita sebagai orang yang lahir dari orang timur, bangsa timur ya. Itu tidak suka yang namanya konfrontasi. Betul apa benar? Gak ada pilihan ya. Betul gak? Kadang-kadang kita sedang berselisih paham, sedang mengalami suatu gesekan, kita memilih untuk diam. Dengan maksud ya udahlah biarin aja. Apakah ini benar saudara menurut saudara? Benar apa enggak? Kita takut menyatakan kebenaran, kita takut mengungkapkan kebenaran dengan cara berdiam. Kita takut konfrontasi yang sehat. Ya. Akhirnya apa? Kita kompromi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi, saudara. Dan firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat 17 bisa ditampilkan. Yakobus 4 ayat 17. Nah ini prinsip kebenaran. Gak ada kompromi. Kalau engkau tahu berbuat baik tapi engkau tidak melakukannya. Yakobus 4 ayat 17. Maka apa saudara? Coba yang keras dikit lah. Berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara tahu harus menegur seseorang karena dia berbuat dosa dan saudara diam, saudara terlibat di dalam melakukan dosa. Kelihatannya kasih, tapi kita sedang terjebak dalam kompromi. Adam seperti ini, bukan Pak Adam ya, maaf jangan tersinggung dulu. Adam manusia pertama, kalau ini kan manusia 100 ya. Dari sekian juta. Adam itu tahu bahwa istrinya mengambil buah yang dilarang Tuhan. Tapi dia apa? Dia apa saudara? Dia berdiam diri, dia tidak negur istrinya. Dia tidak berkata-kata kepada istrinya. Harusnya dia bilang, itu tidak boleh. Itu dilarang oleh Tuhan. Ya, tapi dia berdiam. Di dalam melihat istrinya melakukan dosa. Dan apa yang terjadi? Karena berdiam, akhirnya dia juga ikut terlibat di dalam dosa. Ini Adam ini jenis pria-pria takut istri kayaknya. Ya. Tapi saya percaya Adam di tempat ini, dia adalah pria sejati. Dan istrinya, istri sejati juga. Haleluya. Ya, ini prinsipnya saudara. Ini prinsip yang kita harus mengerti, jangan sampai kita hanya punya kebenaran tapi tidak punya kasih. Atau kita punya kasih tanpa kebenaran, jadinya seringkali kadang-kadang kita kompromi. Kebenaran dan kasih harus berjalan bersama, tidak boleh dipisahkan. Karena ini bagian daripada pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Prinsip pertumbuhan kebenaran itu harus terus-menerus menguasai kehidupan kita. Kasih harus terus-menerus
nampak di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kalau Yesus sumber kehidupan kita, segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh, segala sesuatu yang bertumbuh pasti berubah. Itu sudah prinsipnya. Tapi kalau saudara hanya tahu Yesus sumber kehidupan, saudara tidak mengalami pertumbuhan, bahkan saudara tidak mengalami perubahan, maka kekristenan saudara lambat laun akan menjadi kekristenan yang koit alias mati, saudara. Kesimpulannya dari apa yang saya bagikan hari ini adalah Tuhan memberikan karunia dan pemimpin rohani untuk memperlengkapi setiap kita. Dan kita perlu membangun kehidupan kita dengan sesama orang percaya, membawa kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam kesatuan dan kedewasaan. Itu goal kita. Ya, membuat setiap anggota berfungsi dalam kasih kita. Sehingga Tuhan bukan saja dibagikan melalui kehidupan kita, melalui gereja, tapi Tuhan juga dimuliakan. Tujuan hidup kekristenan bukan hanya sekedar datang ke gereja, tetapi saudara harus mengalami yang namanya pertumbuhan dan kedewasaan untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Dan saya tutup dengan cerita yang saat-saat ini sedang happening, yaitu Piala Dunia. Berapa banyak saudara penggemar Argentina sama dengan saya? Messi, famos, ya kan? Ya. Nah, saudara, tim sepak bola itu hampir mirip dengan gereja. Ya, di mana ada pelatih, ada posisi-posisi dari 11 pemain, ada striker, ada gelandang kiri kanan, ada penyerang juga di situ, ada kiper, ada back. Kalau semuanya jadi kiper, saudara, kira-kira gimana? Berjalan dengan baik gak itu tim? Atau semuanya jadi striker, semua pengen cetak gol, termaksud kipernya pengen cetak gol. Sehingga gawangnya ditinggalin. Kira-kira bisa menjadi tim yang hebat? Enggak bisa, semua harus menyadari bahwa saya punya posisi dan posisi saya itu punya fungsi untuk saya lakukan. Dan 11 pemain ini bisa berjalan bermain sepak bola dengan baik, bisa berhasil sesuai dengan target. Siapa yang harus didengerin? Pelatih kan? Enggak mungkin kipernya hanya dengerin si Messi gitu loh, si strikernya atau si gelandangnya. Karena semua pemain itu harus mendengarkan instruksi pelatih. Padahal pelatihnya juga nggak main bola, betul gak? Tetapi dia yang menyusun strategi bagaimana supaya bisa menjadi tim yang berhasil dan memperoleh kemenangan. Semuanya bekerja bersama, itulah gereja. Pelatih hebat kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang menginstruksikan saudara, yang memberikan peranan-peranan, karunia-karunia dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi tim yang hebat, menjadi gereja yang hebat. Maukah kita dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan? Berapa banyak saudara yang mau? Hari ini saya percaya Tuhan memberkati saudara dan Tuhan mau menumbuhkan dan mendewasakan saudara di dalam lintas generasi di gereja tercinta DSCM Diaspora Sejahtera Surabaya. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, dari hati Tuhan, dari pikiran Tuhan. Yang memakai hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, Kau materaikan firman-Mu sekali lagi. Supaya kami menjadi orang-orang yang bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tapi menghidupi, merenungkan, dan melakukan firman-Mu hari lepas hari. Sekali lagi terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya
Kami diteguhkan, kami dikuatkan. Kami akan semakin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. 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 Tinggikan namanya. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Engkau luar biasa. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lama sereraramo. Haleluya. Goraba sereraramase. Tinggikan dia. Goraba sekerebase. Serukan kebaikannya. Haleluya. Robo sekerebase akarabase. Goraba sererarabase. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk terus Bapa melekat kepadamu, membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan, Urabasana dan roh kami terus berjaga-jaga Tuhan, menyembah dan melayani Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Bapa, Engkau adalah prioritas dalam hidup kami. Biarlah lidah bibir kami, hati kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Berikan Tuhan roh puji-pujian selalu meluncur keluar dari lidah bibir kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus Bapa, kami meminta Engkau Tuhan untuk paksakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk keluarkan kami dari zona kenyamanan Tuhan. Di waktu puji-pujian, di waktu doa Tuhan. Biarlah tidak ada Bapak anak-anak-Mu yang hanya diam saja Tuhan atau mendengar. Tetapi semuanya aktif Tuhan. Menyerukan doa-doa, menyerukan puji-pujian. Menyerukan sorak-sorai Tuhan. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama
nama Tuhan Yesus. Ora basana, biarlah Bapa, kami tidak hanya kenyang mendengarkan firman-Mu, tetapi Bapa, ora waktu kami Bapa diperlengkapi dengan firman-Mu, diperlengkapi dengan kuasa-Mu, diperlengkapi dengan urapan-Mu. Kami semua Tuhan mempunyai roh menginjil keluar Tuhan. Ora basakara bayara basana rararara. Untuk kami terus menginjil Tuhan. Terus Bapa, kami Bapa bergerak sesuai kehendak-Mu, bukan dengan pikiran kami, bukan dengan pencitraan atau dengan rutinitas atau formalitas Tuhan atau kewajiban Tuhan, tetapi dengan kerinduan Bapa yang keluar Bapa dari dalam diri kami yang semakin dalam ini Tuhan. Basada, bring us deeper in love with you Tuhan. Sedalam-dalamnya Tuhan kami mengasihi Engkau Tuhan. Basikira basa, biarlah roh kami menyala-nyala Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami meminta Bapa kepadamu untuk memberkati, mengurapi kami semua Bapa dengan roh kedewasaan rohani Tuhan. Basakarabasa, dewasa yang aktif, orang bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Kami meminta roh hikmat yang daripadamu Tuhan, pengertian Tuhan, dan karunia-karunia supaya kami dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa kami mempunyai Tuhan pengetahuan untuk terus Bapa dan sadar, aware Lord, untuk spiritual warfare, peperangan rohani, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menaklukkan atmosfer orang yang gelap dijadikan terang dalam nama Tuhan Yesus. Basakara, di keluarga-keluarga Bapa, yang masih Bapa banyak anggotanya Tuhan, masih terikat dan terbelenggu Tuhan, dibebaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau sudah memperlengkapi kami semua Tuhan. Senjata-senjata rohani-Mu itu sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami selalu Bapak ingat untuk menggunakan senjata-senjata tersebut untuk berperang dan menang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu luar biasa Tuhan. Perlebar wilayahnya Tuhan, ke kanan ke kiri bagi kerajaan surga. Dihindarkan dia selalu dari segala malapetaka, kesakitan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya Tuhan. Diberkati segala aspek dalam kehidupannya. Apapun yang dia kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berkati Bapak Gembala, sidang kami, Pastor Erlangga, dan juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Juga Bapak Gembala Pembina, Bapak Sudi Dharma Tuhan, dan istri dan juga anaknya yang di Jakarta, dan keluarganya dan seluruh full timer, pejabat-pejabat, volunteer, guru-guru, aktivis-aktivis, berkati mereka berlimpah-limpah. Kami semua Tuhan, biarlah Bapa terus Bapa Engkau persatukan dengan tali kasih agape-Mu. Biarlah Bapa kami menyembah dan melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap program-program di gereja ini Bapa dibuat berhasil, semuanya sinkron Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya ibadah-ibadah MK Tuhan, Engkau sendiri Roh Kudus yang memimpin dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa semuanya Bapa dengan stamina jasmani dan rohaninya sehat luar biasa Tuhan, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Kau akan memberkati mereka sukses sampai garis finish ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati Bu Mika Tuhan dalam penyembuhan Tuhan, kakinya setelah kecelakaan speedy recovery terjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Ibu Mika supaya dapat
melakukan aktivitasnya kembali dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati Pak Nardi ya Tuhan yang habis berulang tahun, berkati berlimpah-limpah Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa yang daripadamu, berkati keluarganya Tuhan juga berlimpah-limpah. Pekerjaan keluarganya semuanya Tuhan kau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus dan diberikan perkenanan selalu tiap hari oleh Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jemaatmu Bapa yang mengalami kelemahan tubuh, Burusi, Bu Kusuma, dan siapapun yang ada di tempat ini, Bu Tuti, dan yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu Tuhan. Urabas Engkau berikan Bapa kekuatan, kenyamanan bagi tubuhnya Bapa, sehingga terus Bapa mereka dapat menjalani hari-hari ini bersamamu dengan sukacita, dengan semangat yang daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya Tuhan. Kota Surabaya Bapa, jadi kota yang gagah berani, yang bangkit sebagai tentara Tuhan, gereja-gerejanya bersatu, berkumpul menjadi dampak yang besar bagi kota Surabaya, bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, pembangunan-pembangunan dan program-program yang sudah diadakan pemerintah di Surabaya ini Bapa, dilindungi, diberkati dan dituntaskan dalam nama semuanya selesai Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus segala korupsi atau gangguan apapun kami katakan hancurkan, tolak keluar dari kota Surabaya, juga dari Jawa Timur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Your divine protection Tuhan, the blood of Jesus Lord, cover Surabaya, Jawa Timur juga Indonesia Tuhan. Pemerintahannya Bapa dari Presiden, Wakil, Menteri-Menteri, semua Bapa, Kurabasar, anggota DPR, MPR semuanya Tuhan sampai ke yang paling bawah. Berkati berlimpah-limpah Tuhan dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dengan integritas, dengan kejujuran, dengan kerendahan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebelumnya Indonesia pernah berjaya Tuhan. Oh Rapa, walaupun sekarang Bapak di tengah gejolak yang terjadi dengan perubahan-perubahan yang mengagetkan Tuhan. Engkau juga memegangi Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam perkenananmu Tuhan. Engkau dapat memutar balikan keadaan Bapak yang kacau menjadi tertib dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rapa yang membuat ekonomi ini turun akhirnya naik lagi, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pemerintah-pemerintahnya juga beberapa sudah menunjukkan terang-terangan semakin bobrok semuanya, mereka ditangkap dan bertobat dalam nama Tuhan Yesus, digantikan orang-orang ya Bapa yang daripadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pendidikan di Indonesia, juga generasi di Indonesia Tuhan, dihindarkan dari segala pengaruh-pengaruh medsos yang menyesatkan, dihindarkan dari segala kuasa setan, iblis, roh-roh jahat yang menyesatkan lewat narkoba, obat atau pornografi, LGBT, semuanya Tuhan, darah-Mu Tuhan Yesus yang menutup bungkus generasi muda di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau yang mengendalikan setiap pengaruh-pengaruh itu di Indonesia Tuhan. Karena Bapa kami meminta Engkau kemuliaan-Mu menutupi Indonesia seperti air menutupi samudra. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia menjunjung nilai Pancasila, NKRI Tuhan. Sehingga Bapa, Indonesia dihindarkan dari kesesatan apapun, LGBT apapun dalam nama Tuhan Yesus, dan siap agama-agama Tuhan. Rukun bersatu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, melakukan apa yang kitab sucinya tuliskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Korabasana, dan tidak ada oknum-oknum yang menunggangi setiap agama-agama sehingga terjadi kerukunan yang luar biasa, persatuan yang luar biasa di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Uribia untuk keluarga-keluarga, father figure Tuhan, figur Bapa itu Tuhan, Urabasa ada di dalam
rakyat Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri Bapa kami di surga menjadi Bapa dari setiap keluarga-keluarga dalam nama Tuhan mereka yang terhilang Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang kunjungi Bapa sehingga Bapa jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang lemah dan jiwa-jiwa yang tersesat ini Bapa merasakan hadirat-Mu sebagai Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga direkonsiliasikan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi keluarga-keluarga yang utuh dalam nama Tuhan Yesus. Angkat perceraian, basangkan turun dalam nama Tuhan Yesus di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bisnis ekonomi di Indonesia Tuhan. Biarlah hasil bumi di Indonesia juga dilindungi, tidak disalahgunakan, tidak diambil keuntungan oleh oknum-oknum tertentu dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia makmur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pertanian, peternakan di Indonesia Tuhan. Indonesia yang tanahnya kaya ini Tuhan. Dapat dikelola dengan sempurna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau kirimkan orang-orang ya Bapa yang mempunyai passion yang luar biasa di dalam pertanian dan peternakan ini Tuhan. Untuk membangkitkan pertanian dan peternakan sukses di Indonesia ini. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam firman-Mu Bapa kami memberkati Israel supaya Israel sejahtera Tuhan. Kami tahu Tuhan kesejahteraan Israel juga membawa kesejahteraan Indonesia juga dalam nama Tuhan Yesus. Supaya firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa biarlah kehendak-Mu terjadi. Dan kerajaan-Mu yang datang Tuhan di bumi seperti di surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan terkasih. Biarlah Bapa persembahan ini Bapa berlipat kali ganda Tuhan. Dipakai untuk pelebaran kerajaan surga-Mu dan juga berkati pembangunan NICC tuntas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Puji syukur kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat secara onsite diadakan di NICC, Jalan Lingkar Bimbing Indah nomor 2 Area Malang. Secara online melalui Zoom, meeting ID 85076811319, passcode doa pagi. Kelas pengajaran bersama Bapak Gembala Pembina Pendeta Dr. M. Sudidharma, Jumat 24 Juli 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di gedung NICC, Jalan Lingkar Bimbing Indah nomor 2 Area Malang. Kami juga menyediakan link Zoom bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara onsite. Meeting ID 83371042732, passcode pengajaran. DSM Surabaya membuka pendaftaran kelas manusia baru 1 batch 1. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Minggu dimulai tanggal 9 Agustus 2026 pukul 12 sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Pondok Daud, Surabaya. Kita akan bersama-sama belajar tentang berbagai topik menarik seperti keberdosaan manusia dan keselamatan dalam Kristus, kekudusan dan baptisan air, karya dan karunia Roh Kudus, haus dan lapar akan kebenaran, kemuritan dan pemuritan. Dimohon Bapak Ibu pejabat diakon diakones, praise and worship dan jemaat bisa mengikuti kelas pengajaran ini dan bisa mendaftarkan diri melalui link yang tertera atau scan QR code yang disediakan. Bisa juga dengan menghubungi Bapak PDM Matius Sunardi di 081232690014. Mari belajar dan bertumbuh bersama menuju keserupaan Kristus.
Berikut kami sampaikan update info persembahan untuk Videotron atau LED, juga karpet. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC dengan Lumbung 2000. Kesatuan tidak lahir dengan sendirinya. Ia butuh kerendahan hati, kemauan ditegur, dan hati yang mau diselaraskan meski tidak selalu sependapat. Ketika kita memilih sepakat lebih dari berkat, di sanalah janji Tuhan dinyatakan. Tangannya sanggup mengubah setiap keadaan, mendatangkan mukjizat, perlindungan, dan penjagaan ilahi. Dalam kesepakatan yang berpihak pada kebenaran, Tuhan memberi damai sejahtera yang utuh, penuh, dan bermakna. Karena memang Tuhan rindu kita setiap umatnya hidup dalam kesatuan dengan sesama. Akan menangkan semangat! Bagi Dia kemuliaan, pujian hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus Bapa, mulia nama Dia. Angkat tanganmu berkata kepada Tuhan, bagi Dia kemuliaan, hanya Dia, nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus Bapa, mulianya bagianmu. Sepatunya mulianya bagianmu. Sepatunya mulianya bagianmu. Katakan amin. Bapa di surga, akhirnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Ibadah ini dari awal pada akhirnya telah selesai. Dan saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Namun sebelum kami meninggal tempat ini, Engkau Tuhan telah bukan tiga bidang untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya dengan imanmu dan terimalah berkatnya, angkatlah dua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan engkau damai sejahtera. Diberkati pada engkau masuk, diberkati engkau pada waktu engkau keluar. Diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati keluarga rumah tanggamu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh yang kudus yang memberkati dari sekarang hingga Maranatha hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin.